Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah asal Situbondo, yang mana sejak dari kecil dia diharuskan rajin untuk sholat. Dan ia juga adalah keturunan Arab. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, ia boleh dijamah oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dan saat ini menjadi pengikut Kristus yang baik. Kita percaya bahwa Tuhan sendirilah yang memilih beliau menyelamatkan, sehingga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kita imani sebagai orang Kristen bahwa hanya di dalam Yesus Kristus saja ada keselamatan. Barang siapa yang percaya kepada Kristus tidak akan binasa. Sebaliknya orang yang tidak percaya itu akan binasa. Kita saksikan bersama-sama berikut ini. Saya ini berasal dari Situbondo, dan kelahiran saya itu di Bondowoso, besar saya di Situbondo. Saya punya orang tua, saya masih keturunan Arab. Saya 8 bersaudara, saya anak pertama. Di situ saya dibesarkan, dididik secara Muslim yang fanatik, yang tidak boleh meninggalkan sholat. Bahkan orang tua saya ini, abi saya mempunyai 2 istri. Yang umi saya ini istri kedua. Di situ orang tua saya melihat umi ini. Saya mulai dari kecil saya melihat seringkali mereka menangis karena kadang-kadang dibanding-bandingkan. Orang tua saya sangat keras. Dia mendidik saya, dan anak-anaknya itu tidak boleh sampai meninggalkan sholat. Itu marah sekali. Subuh pun kami digedor harus sholat. Saya punya rumah itu berhadapan dengan sebuah gereja. Waktu saya masih kecil. Saya berhadapan dengan sebuah gereja, saya punya rumah, terus ada jalan raya, di sebelahnya itu gereja. Di situ mereka itu kadang menyanyi, kadang tepuk tangan, kadang menangis. Saya juga penasaran, karena saya masih kecil waktu itu. Kalau tidak salah saya kelas 3 SD. Saya sembunyi-sembunyi, saya nyebrang ke gereja tersebut. Saya mendengarkan itu orang menyanyi itu, saya senang sekali sampai itu saya berdiri sampai orang pulang. Pulang gereja saya juga ikut menyeberang pulang secara sembunyi-sembunyi. Suatu ketika ada yang lapor, karena di situ tuh kalau orang pulang gereja itu tukang-tukang becak banyak. Dia laporkan kalau anaknya itu seringkali dia menonton orang lagi beribadah di gereja. Disitulah puncak kemarahan orang tua saya. Orang tua saya itu bilang, kamu ini Yahudi, kamu mau nonton-nonton orang gereja, kamu mau jadi kafir. Saya dipukul waktu itu. Untuk saya tidak lagi pergi ke gereja tersebut. Tapi kok saya makin penasaran. Saya anggap saja saya ini masih anak-anak itu, walaupun dipukul, saya ingin ke sana. Seperti hari Minggu itu seperti ada orang yang ayo ke sana nonton. Saya penasaran dengan waktu itu, saya masih ingat, masih kecil, saya sudah saking setiap minggu saya berdiri di gereja situ, lagu itu saya ingat, sampai saya nyanyikan ke rumah. Lagunya itu yang berbunyi, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saya itu tidak mengerti, namanya masih anak-anak, jadi saya pulang ke rumah, saya nyanyikan. Saya duduk di kamar tuh saya menyanyi. Didengarlah dengan orang tua saya, sama Umi. Umi marah sekali sampai menangis-menangis. Kamu itu kenapa? Kok harus meniru orang kafir? Itu kan lagunya orang kafir kamu nyanyikan. Tapi saya kalau menyanyi itu saya bahagia sekali.
Saya sembunyi-sembunyi saya menyanyi. Nah, pada suatu ketika saya ini menemukan, saya pergi lagi. Padahal saya dipukul itu bukan dipukul main-main dengan orang tua ini. Sampai pakai sendal saya dihajar. Waktu itu masih kecil. Tapi saya mau pergi lagi. Keinginan saya mau pergi ke gereja itu saya kuat sekali. Saya harus pergi nih, sembunyi. Nyebrang lagi saya, nonton. Nonton orang ini di gereja. Di situ saya tiba-tiba menemukan orang pulang semua, saya dapat satu Alkitab. Alkitab itu kalau nggak salah perjanjian baru, kecil. Saya bawa lah ke rumah. Namanya saya masih anak-anak, walaupun mungkin waktu zaman dulu itu kelas 3 SD, baca juga mungkin terpatah-patah, tapi saya berusaha saya baca. Yang saya ingat tuh, di Abraha memperanakkan. Saya ketawa sendiri, saya bilang apa ini ya, kok memperanakkan. Saya nggak puas, saya tanyalah ke teman saya. Karena saya tanya ke teman saya, ini apa? Saya dapat Alkitab ini. Wah, teman mengaji saya itu marah sekali. Kenapa kamu mau pegang itu Alkitabnya orang Kristen? Buang. Nah, lama kelamaan saya ini apa? Sembunyi di bawah bantal. Saya tidak buang Alkitab itu, saya tidak membuang Alkitab. Saya tetap sembunyi di bawah bantal. Saya baca lagi. Ketahuan adik saya yang nomor 2, dilaporin saya kalau saya itu. Jadi di dalam rumah itu tidak boleh ada Alkitab seperti bagaimana ya. Kalau ada itu, marah sekali seperti satu bencana itu Alkitab itu. Saya dimarahin, disuruh buang. Kalau nggak mau buang, suruh bakar. Jadi saya ini tidak mau saya buang, saya tidak mau membakar. Tapi saya ada teman saya satu, tetangga saya kan Cina semua di situ, buka toko. Jadi saya tanya, ada Cina, saya tanyakan sama dia, kamu orang Kristen? Enggak, saya ini Buddha. Oh, terus kamu punya saudara Kristen? Ada. Ini saya mau kasihkan Alkitab, bisakah kasihkan saudara kamu? Saya tidak mau membuang itu, jadi saya kasihkan di teman saya punya saudara. Mereka dengan senang hati mereka nerima itu Alkitab. Karena saya dulu dididik itu mulai dari kecil itu ya, pulang sekolah SD, saya masih ikut sekolah madrasah siang-siangnya. Dari madrasah malamnya saya mengaji. Pokoknya dididik orang tua saya itu, saya tidak ada kesempatan kayak mau keluar rumah itu tidak ada kesempatan. Waktu itu orang tua saya sangat fanatik dan di daerah saya itu tahu sendiri orang-orang yang keturunan Arab itu jarang mereka untuk mau keluar rumah. Jadi kita kalau keluar itu sembunyi-sembunyi. Jadi singkat cerita ini saya langsung setelah saya lulus SD, saya dimasukkan ke pesantren yang ada di daerah Probolinggo itu selama 2 tahun. Saya masuk pesantren, diberhentikan. Jadi di pesantren 2 tahun itu saya kalau bilang sekolah itu tidak sampai selesai gitu, nah dikeluarin sama orang tua saya karena dia berpikir kan anak-anaknya ini tidak ada yang sekolah tinggi. Kalau sekolah tinggi dia bilang apalagi perempuan itu di dapur, jadi tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Intinya dia itu bisa berusaha berjuang sampai sukses dengan bisnisnya, jadi tidak perlu sekolah. Jadi anak-anaknya dididik seperti itu, tidak sekolah tapi bisa sukses gitu. Jadi kami ini anak pertama dari ini, tapi orang tua saya itu kalau di antara saudara itu mungkin saya yang paling sering dipukulin itu. Yang paling sering dipukul karena saya mungkin waktu masih kecil itu saya tidak membantah, tapi saya ya itu seperti tadi. Dilarang saya menonton orang gereja, saya pergi menonton. Pergi ke gereja sana. Terus setelah saya lulus dari pesantren, belum lulus, kelas 2 tahun saya di pesantren, saya pulanglah ke rumah. Pulang ke rumah,
dia seperti biasa sudah, saya di rumah saja, tidak kemana-mana. Kenallah saya dengan seorang Madura, laki-laki Madura. Itu pun ketahuan saya dipukulin, karena untuk suku yang keturunan Arab itu harus eh, dia harus menikahnya dengan orang Arab, tidak boleh untuk menikah, apalagi walaupun sesama Muslim itu tidak boleh, harus ada keturunan. Jadi saya dipukul sama orang tua saya. Dipukulin itu bukan main, saya dipukulin. Pakai selang saya dipukul. Saya paling sering dipukul dengan orang tua itu. Nah, habis itu setelah saya dipukulin, sudah saya berhenti, sudah enggak lagi saya berteman sama itu yang orang Madura itu. Nah, lama singkat cerita itu karena tetangga saya ini, ada satu tetangga saya ini orang dari NTT, Cina NTT. Di situ banyak cowok-cowok orang NTT. Nah, banyak sekali itu cowok-cowok orang NTT. Disitulah saya mengenal yang pujaan hati saya ini, yang sekarang. Hmm. Terus ini saya kenalan dengan yang sekarang menjadi suami saya berkenalan di situ. Dia beragama Kristen. Orang tua saya marah sekali, saya tidak boleh berkenalan dengan orang-orang yang tidak seagama dengan saya. Dan di sebelah saya itu, saya punya teman. Satu teman saya itu orang Cina. Dia sangat akrab sekali, dekat dengan saya. Di situ saya mempengaruhi dia itu untuk mengikut saya. Karena yang teman saya itu bersaudara itu ya, satu yang Cina itu ada yang beragama Muslim, ada yang beragama Kristen. Dua orang ini taat, dia ke gereja, sering ke gereja. Tapi yang satu teman saya ini tidak pernah dia ke gereja. Jadi saya ini sudah mulai pengaruhin. Kamu ikut saya sudah masuk Islam. Karena tidak ada agama yang diridoin itu, yang paling benar itu hanya Islam, saya pengaruhi. Dia itu karena dia tidak pernah ke gereja, dia tidak mengenal firman, dia percaya sama saya. Saya bawalah ke abi saya. Abi saya juga ngomong seperti itu. Akhirnya dia boleh bergaul karib dengan saya karena dia mau mengikut saya. Saya ajak terawih dia, saya pinjemi mukena, dia pergi. Hari Jumat saya ajak ke masjid. Walaupun mungkin perempuan itu tidak wajib ke masjid, tapi saya pergi ajak dia, saya mau melatih dia untuk dia mengikuti saya beragama Islam. Nah, habis itu si teman saya yang Cina ini sudah mulai bergaul hari-hari dengan saya. Setelah hari-hari dengan saya, dia mulai masuk terawih itu, dia ikut saya terus setiap hari terawih dia ikut. Saya melatih dia untuk dia menjadi seorang Muslim. Tapi teman saya ya puji Tuhan, sekarang dia menikah dengan orang yang taat akan Tuhan. Waktu itu kan mungkin ya orang buta menuntun orang buta ceritanya. Seperti itu. Jadi kita sama-sama buta, sama-sama menuntun ke jalan yang ini. Sekarang dia ya puji Tuhan, teman saya itu menikah dengan orang yang setia dengan Tuhan. Makanya dia sekarang, kalau saya kadang-kadang saya teleponan, saya bilang saya mengingat masa lalu, dia ketawa. Dia katakan, orang buta menuntun orang buta. Di situ saya kalau mengingat itu. Nah, setelah saya ini ya ketemu dengan yang sekarang jadi suami saya ini, sebelum saya ketemu, orang tua saya itu bercerai. Saya sekitar umur belasan tahun sudah bercerai. Saya sudah besar, jadi pisah orang tua saya. Betapa ininya saya, 8 bersaudara, anak sudah besar-besar ditinggalin. Di situ saya melihat orang tua saya ini makin terpuruk
umi saya ini. Memang saya akuin orang tua saya masih memberi jaminan terhadap umi ini. Memberi jaminan ya itulah ala kadarnya, nggak sepenuhnya seperti waktu sama-sama itu. Di situ begitu ini saya mengenal setelah orang tua saya bercerai Umi. Nah, saya berlanjut dengan yang ini yang cowok idaman saya ini. Ketahuanlah Umi ini, saya berpacaran dengan seorang yang bukan Muslim. Menangislah Umi. Untuk saya jangan berteman lagi dengan cowok idaman saya ini. Di situ saya pusing setiap hari saya diomelin hanya karena laki-laki yang beragama Kristen ini. Setiap hari saya diomelin, dikafir-kafirin, segala macam. Mati kalau mati kamu, jadi kayunya api neraka kalau kamu sama orang Kristen. Neraka jahanam kamu. Gitu. Dan di masa remaja saya itu, saya sering kali kalau hujan deras itu, saya sering membayangkan itu kematian. Saya dalam hati saya itu seperti ini. Kenapa kalau mati itu saya harus ada siksa kubur? Karena seringkali guru-guru mengaji saya itu bicara seperti itu. Nanti 7 langkah setelah dikubur, orang-orang malaikat mungkar nakir itu akan datang. Dia akan mempertanyakan kamu. Seperti kalau saya nggak salah, saya masih ingat itu. Seperti marabbuka, siapakah Tuhanmu? Wan nabiyuka, siapakah nabimu? Wal imamuka, siapakah imammu? Wal kiblatuka, di mana kiblatmu? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh sampai saya hafalin waktu itu. Saya bilang saya kalau mati yang penting saya bisa hafal. Tapi ya itu setelah saya dan tidak sampai di situ dulu. Tidak sampai hanya siksa kubur. Ada lagi yang satu rambut dibelah 7. Satu rambut ini dibelah 7, dibawanya neraka. Apakah saya bisa melewati itu? Nah, di situ yang menjadi saya rasa ketakutan. Kalau saya sudah hujan deras, saya ketakutan. Saya membayangkan hanya kematian itu. Saya bilang ini mati kita, disiksa kita. Belum kita di neraka, dikubur pun sudah disiksa. Ada siksaan kubur yang sangat menakutkan. Tapi saya percaya orang-orang yang dari seberang itu ya, yang dari seberang yang sudah bertobat mungkin juga punya pikiran yang sama seperti saya. Karena itu untuk anak-anak itu baik lewat guru-guru mengaji itu seringkali diajarkan seperti itu. Disitulah saya berpacaran dengan yang sekarang menjadi suami saya ini. Orang tua saya mulai marah, mulai sering meledak-ledak, dia marah sampai menangis mengeluarkan air mata untuk saya memutuskan. Pas kebetulan nenek saya itu ada di Arab Saudi sana. Saya bilang, saya mau berangkat aja ke orang tua saya bilang, kamu lebih baik pergi ke Arab di sana, ke Arab Saudi. Daripada kamu di sini, nanti kamu jadi sama orang kafir. Sudahlah, nenek saya yang ada di Arab itu dia tidak mau saya pergi ke sana, tapi orang tua saya ini selalu mendorong saya untuk saya pergi. Akhirnya saya mendaftar lah, saya pergi ke sana, ke Arab Saudi. Singkat cerita di sana, saya sempat juga menjalani umroh 2 kali saya. Umroh setiap tahun, bulan puasa itu saya ke sana. Saya pergi ke Masjidil Haram. Saya mengelilingi Ka'bah 7 kali. Habis itu saya lari-lari kecil antara Safa dan Marwah itu sudah saya lakukan. Menggunting rambut di sana itu sudah saya lakukan. Saya mau menjadi Islam yang taat. Di situ saya berdoa. Saya memohon. Bahkan Hajar Aswad itu saya mencium itu Hajar Aswad.
saya berusaha walaupun itu ada polisi di situ yang jaga, saya berusaha untuk saya bisa mencium Hajar Aswad. Karena itu kalau waktu saya dulu kalau sampai bisa mencium batu hitam itu adalah ya, keberuntungan. Tidak semua orang yang bisa mencium. Terima kasih saudara-saudara sudah menonton video ini. Semoga boleh memberkati saudara, bermanfaat, menguatkan, memberi semangat untuk terus hidup dalam Tuhan, semakin percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, dan semakin mengimani bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jangan lupa terus dukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.